Nah, dengan PTNPH, maka dengan fleksibilitas anggaran itu kita bisa melakukan banyak efisiensi, itu yang pertama, sehingga kita bisa melakukan saving. Itu saving itu penting karena saving ini bisa kita gunakan untuk banyak hal terkait tentang investasi ke depan. Nah, selama ini kalau tidak PTNBH tidak bisa saving, Pak. Ya, jadi anggaran kan karena kita mengikuti anggaran negara ya. Nah, dengan PTNBH bisa saving, bisa melakukan investasi. Nah, sehingga dua ini salah satunya saving dan investasi adalah hal yang sangat penting untuk pengembangan kampus agar ke depan universitas itu ya tidak tergantung lagi dari dana masyarakat ya, tetapi berasal dari dana investasi yang kita sudah kembangkan. Pendatan bangsa bangga Indonesia, Mari bangun sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus program S2, yaitu Profesor Widodo SSI, MSI, PhD, Medical Science. Mudah-mudahan saya tidak salah. Beliau adalah Rektor Universitas Brawijaya Malang. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik, sehat Pak Bambang. Iya, terima kasih. Eh, Prof Widodo lahir di Bojonegoro 11 Agustus 1973. Mungkin bisa dimulai dengan cerita setelah menempuh program S1 di biologi di Universitas Brawijaya, kemudian melanjutkan S2 di ITB dan S3 di University Tsukuba, Jepang. Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saat ini eh, telah terpilih sebagai Rektor Universitas Brawijaya Malang. Silakan, Bro. Baik, terima kasih. Ini nyantai saja ya. Jadi, alhamdulillah saya itu eh, dibesarkan oleh keluarga petani. Nah, karena keluarga petani sehari-hari ya yang saya lihat itu sawah. Ini waktu kecil sawah, ngelihat sapi, ngelihat ternak. Sehingga pada waktu itu saya terinspirasi. Saya pengen eh, berbuat sesuatu lah untuk petani. Kira-kira begitu. Saya menyukai ilmu-ilmu makhluk hidup. Sehingga ketika saya lulus SMA, saya ingin menjadi ahli biologi. Nah, pada itu saya mendaftar eh, kuliah biologi di Universitas Brawijaya. Waktu itu saya nggak belum berpikir daftar di ITB karena jauh ITB. Yang paling dekat dengan tempat kita eh, di Malang, sepertinya tidak panas gitu. Saya pikir kemudian saya pilih Malang. Alhamdulillah juga proses pendidikan di Universitas Brawijaya berjalan dengan baik.
dan ada beberapa hal ya yang saya bisa peroleh ketika belajar S1 di Universitas Brawijaya. Di antaranya adalah pengembangan karakter ya. Karakter karena saya itu aktif di organisasi waktu S1 sehingga banyak hal yang saya peroleh terkait tentang organisasi, leadership, membentuk network, kira-kira begitu. Setelah lulus S1, itu saya ada dua cita-cita sebenarnya. Cita-cita saya itu ingin jadi dosen. Kalau nggak bisa jadi dosen, saya ingin jadi pengusaha. Kira-kira begitu. Nah, alhamdulillah setelah lulus itu tidak berapa lama ada pengumuman beasiswa. Beasiswa dari pemerintah Ikatan Dinas. Yang waktu itu kalau nggak salah proyeknya itu JU Project. Ya. Halo rekan pupuk Indonesia, kenalan yuk dengan Tokope'i. Tokope'i jaringan kemitraan pupuk Indonesia. Tokope'i adalah outlet penjualan khusus untuk produk-produk komersil pupuk Indonesia, seperti produk pupuk, pestisida, benih, dan produk serta layanan lainnya. Hadir di lokasi strategis di seluruh Indonesia, terutama di daerah sentra pertanian yang banyak membutuhkan pupuk dan produk semprotan lainnya dengan standar kemitraan. Bergabung bersama kami di Tokope'i, mitra akan mendapatkan keuntungan jaminan kualitas produk, jaminan ketersediaan produk, insentif atribut promosi, insentif benefit penjualan, gratis aplikasi dan sistem penjualan. Untuk menjadi mitra Tokope'i, cukup dengan mengisi data toko, tagging lokasi toko, selanjutnya mengisi data diri, dan lengkapi dokumen persyaratan lainnya seperti KTP, NPWP, dan NIB. Atau kamu juga bisa melakukan pendaftaran secara manual dengan melengkapi form pendaftaran serta dokumen lainnya dan diserahkan ke petugas kami. Kemudian tunggu verifikasi. Selamat, pengajuanmu telah diverifikasi. Sekarang kamu sudah bisa melakukan transaksi untuk melayani pembelian dari petani. Makin dekat, makin yakin. Tingkatkan transaksimu, maka kamu berkesempatan mendapatkan hadiah menarik setiap tahunnya. Semakin untung bukan? Ayo bergabung di Tokope'i. Makin dekat, makin yakin. Hubungi Tokope'i sekarang juga. Nah, di beasiswa itu ada 3 hal penting. Yang pertama, saya harus lolos TPA. Kemudian saya harus lolos di perguruan tinggi nanti setelah saya bekerja, setelah saya lulus S2, dan saya diterima di perguruan tinggi di dalam negeri ya untuk program S2 itu. Nah, pada saat itu saya pilih ITB. Saya nyoba ITB karena pada waktu itu saya melihat keren lah ITB, ya kira-kira begitu. Terus saya pilih TPA-nya sudah lolos, kemudian masuk ITB, ITB-nya juga sudah diterima, kemudian tinggal saya memilih waktu itu adalah perguruan tinggi mana yang akan saya tuju setelah lulus. Saya mencoba masukkan ke beberapa perguruan tinggi, tetapi akhirnya yang srek saya peroleh gitu ya, yang kayaknya saya pengen balik ke Malang. Ya, karena saya merasa sudah beberapa tahun tinggal di Malang kok nyaman juga di Malang, kira-kira begitu. Nah, setelah itu saya lanjut S2 di ITB. Ada beberapa hal yang sangat penting ya pada saat saya mengambil S2 itu, diantaranya adalah saya memperoleh kekuatan karakter sebagai seorang ilmuwan. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini saya kira luar biasa, banyak pengetahuan, kerjasama, dan seterusnya ketika di ITB. Di ITB saya ambil jurusan yang sama, yaitu jurusan biologi. Cuma waktu S1 itu lebih ke arah biologi sel ya, biologi sel. Kemudian di S2 di ITB saya memilih ke biologi molekuler. Jadi lebih dalam lagi ke arah biologi molekuler. Nah, ketika sudah selesai kuliah di ITB, ingin melanjutkan lagi.
Nah, waktu itu karena saya sudah dosen gitu ya. Jadi S3 itu adalah sebuah keharusan nah, kalau bekerja di akademisi ya, jadi dosen itu. Dan waktu itu karena sudah sekolah di ITB, saya waktu itu melihat terbaik di Indonesia, mau sekolah di mana lagi gitu. Kira-kira sehingga saya pengen sekolah di luar negeri. Waktu itu kita sudah daftar di beberapa tempat. Belanda juga. Nah, Jepang juga. Nah, waktu itu sudah diterima juga di beberapa tempat. Kemudian kita pilih Jepang karena saya melihat ada sebuah culture yang mungkin saya bisa pelajarin ketika saya ada di Jepang. Ya, jadi saya tidak hanya ingin belajar akademiknya saja, tapi saya ingin belajar culture-nya juga. Kira-kira begitu. Kayaknya unik gitu Jepang culture-nya. Pada saat itu negara Asia yang paling maju kan Jepang. Nah, pada saat itu sehingga saya memilih Jepang untuk melihat culture-nya, manajemennya, budayanya. Di sisi lain juga tentunya di bidang akademiknya. Kira-kira begitu. Sehingga waktu saya di Jepang itu tidak hanya belajar di lab saya. Tapi justru saya banyak belajar tentang masyarakat ya, masyarakatnya, culture-nya, dan saya kira luar biasa yang kita bisa pelajari sebenarnya dari culture masyarakat Jepang. Saya kira itu Pak Pak Bambang. Sampai masa gemilang, rentangkan sayap, panjatkan citra, cerdaskan negara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Prof, ini kan yang menarik, Prof Widodo ini kan belajar biologi sel, kemudian biologi molekuler di Jepang juga diteruskan itu. Tapi bagi orang awam kan nggak begitu paham apa itu sebenarnya yang dipelajari. Bisa nggak diceritakan sedikit gitu, Prof? Eh, Kebanyakan masyarakat kita melihat biologi itu kan ilmu hafalan, ya, menghafal nama-nama tanaman, kira-kira begitu, nama hewan waktu SMA dulu, kira-kira begitu. Tapi sebenarnya ilmu biologi ini adalah logik, ya, analitik, logik, dan banyak sekali mempelajari mekanisme fenomena di alam, ya, terutama adalah fenomena tentang kehidupan itu. Nah, masuk yang lebih dalam ke molekular biology, sebenarnya banyak hal yang kita bisa gunakan ilmu itu untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa. Ya, kalau dalam kondisi terakhir ini kan vaksin, bagaimana vaksin didesain, ya itu sebenarnya banyak sekali terkait tentang ilmu molekular biology. Kira-kira begitu. Yang sekarang kan banyak tipe-tipe vaksin ya, ada vaksin DNA, vaksin RNA, protein rekombinan. Itu sebenarnya banyaknya adalah domain dari ilmu molekular biology. Dan banyak sekali kemudian berkembang tidak hanya di bidang kesehatan, di bidang lingkungan juga ya. Bagaimana biosurfaktan, pengendalian lingkungan dan seterusnya sekarang eh, banyaknya ya bisa dikendalikan melalui pemanfaatan ya, pemanfaatan dari ilmu molekular biology itu sendiri. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Prof Widodo ini juga dikenal sebagai pakar di bidang cancer, aging proses, bioprospecting, dan bioformatik. Nah, ini juga agak agak asing juga ini. Mungkin bisa diberi gambaran seperti apa gitu. Ya, baik, terima kasih. Tadi saya kelupaan tuh Pak Bambang ya sedikit tentang background saya balik lagi ya. Jadi setelah saya lulus dari Jepang, saya balik ke kampus ke Universitas Brawijaya. Nah, setelah di kampus saya banyak belajar sebenarnya tentang manajemen. Nah,
dari situ sebenarnya banyak hal loh ya, manajemen itu bisa mengikuti konsep-konsep molekular biology. Saya punya banyak konsep tentang manajemen, bagaimana mengembangkan manajemen, justru ilmunya itu dari molekular biology. Nah, karena ilmu molekular biology itu sifatnya itu sebenarnya kita memahami network dan memahami bagaimana network itu bekerja secara harmoni. Nah, ini yang luar biasa itu. Harmoni, multitasking. Ya. Tetapi saya nggak mau cerita di situ. Itu nanti khusus itu. Kuliah khusus. Tapi karena saya banyak belajar tadi molecular biology networking, terus kemudian saya banyak belajar manajemen juga, sehingga waktu itu saya diminta sama teman-teman untuk menjadi ketua departemen. Dari ketua departemen selesai 4 tahun, saya diminta juga membantu teman-teman di LPPM. Nah, sebagai waktu itu ketua kelompok jabatan fungsional penelitian. Nah, setelah itu kemudian saya keluar negeri postdoc ya, visiting professor. Saya sempat visiting professor juga setelah itu. Kemudian balik ke UB ya, ke universitas. Kemudian sama Pak Rektor waktu itu diminta menjadi ketua laboratorium sentral ya LSIH. Setelah itu kemudian diangkat menjadi dekan. Dan itu full full pandemi. Jadi kita aktivitasnya banyaknya daring waktu itu. Setelah itu kemudian apa namanya sama teman-teman juga diminta untuk jadi rektor. Kira-kira perjalanannya juga panjang Pak Bambang. Jadi tidak langsung gitu ya, tapi ada background yang dilalui sehingga kita bisa memahami culture ya culture ya yang ada di universitas terkait juga sistem manajemennya. Nah, terkait tentang bidang ya, bidang saya tekun itu begini, ada ada hal yang menarik sebenarnya di Indonesia. Pertama adalah kita tuh kaya, terutama sumber daya alam kita. Kalau saya ini orang biologi ya, kita sumber daya hayati kita itu luar biasa. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan Di samping dengan keragaman genetiknya, keragaman alam yang kita miliki, nah keragaman herbalnya yang bisa digunakan untuk berbagai hal, terutama bahan baku obat itu juga sangat tinggi di Indonesia. Dan ini sudah banyak eksplorasi sebenarnya, cuman fragmented. Nah, fragmented dan sepertinya tidak mudah untuk menyatukan ke konsep farmasi modern atau kedokteran modern. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau melihat dari keragaman herbal di tempat kita yang potensial untuk bisa kita kembangkan sebagai bahan baku obat ya dan atau bisa digunakan sekaligus sebagai bahan terapi ya itu sangat tinggi. Nah, bagaimana bridging sebenarnya? Bridging antara ketersediaan bahan baku empiris masyarakat kita kan juga ada. Masyarakat kita juga mengkonsumsi jamu. Jamu itu sudah luar biasa. Tetapi bagaimana jamu ini kemudian bisa apa namanya diterima sesuai dengan konsep kedokteran modern, farmasi modern itu kan tidak mudah. Ya, itu pun sampai sekarang nggak mudah. Ya, kira-kira begitu. Sehingga saya mencoba mengambil sisi gap itu. Jadi saya berusaha untuk melakukan proses yang disebut dengan saintifikasi dari jamu. Nah, saintifikasi inilah yang kemudian kita coba untuk membuat konsep-konsep
yang mana secara empirik masyarakat kita menggunakan jamu dan jamu itu sifatnya itu multi senyawa aktif, multi herbal, ya. Jadi multi komponen. Nah, bagaimana memahami multi komponen itu dia bisa bekerja sinergistik, berinteraksi dalam satu sistem di dalam tubuh. Nah, untuk itu tidak mudah melakukan itu. Nah, caranya adalah dengan cara menggunakan bioinformatik. Nah, dengan bioinformatik ya ini adalah salah satu jembatan mengkomunikasikan antara empirik yang ada di masyarakat dengan kedokteran modern. Dan alhamdulillah sekarang bioinformatik berkembang sangat pesat di Indonesia. Dan ini kita awali sejak tahun 2008 ketika saya pulang dari Jepang waktu itu. Nah, karena saya melihat mau masuk gap di situ dan sekarang alhamdulillah banyak sekali perkembangan-perkembangan bioinformatik ya khususnya adalah di bidang eh, apa namanya saintifikasi dari jamu ya. Dan tidak hanya saintifikasi dari jamu sekarang udah masuk ke apa namanya ke farmasi, farmako apa namanya drug design ya, ke drug design, kemudian memahami patomekanisme ya di bidang-bidang kedokteran. Kira-kira begitu, Pak Babang. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Baik, saya cuma ingin nambah sedikit aja. Eh, Menurut Prof. Widodo tadi potensi apa sumber daya herbal tadi ya, sumber daya hayati Ya. herbal itu sangat kaya dan sekarang sudah ada teknologi menjadi jamu yang juga potensial. Tapi eh, kenapa persoalan bahan baku obat ini eh, sekitar 90% kita masih impor? Apakah Bet- ini tidak bisa ke arah situ, Dok? bet- Betul, betul. Jadi begini, ada hal yang sangat esensial sebenarnya yang mungkin kita perlu siapkan, yaitu adalah bagaimana dari raw material tanaman tadi atau herbal tadi, ya, itu bisa diekstrak menjadi bahan baku obat. Nah, teknologi ekstraksi ini yang sebenarnya sangat penting di Indonesia. Tidak hanya teknologinya saja, tetapi juga saya kira kebijakan. Ya, kebijakan itu juga penting. Jadi dua-duanya lah, teknologi ekstraksi dan kebijakan. Nah, karena kalau dua-duanya nggak jalan, maka sama saja bahwa apa namanya menyiapkan bahan baku itu jadi tidak mudah. Ya, ya kita bisa membayangkan ya misalnya seberapa besar kita harus invest peralatan dan itu kalau tidak didukung dari kebijakan mungkin sulit. Dan bagi perusahaan murah murah beli bagi perusahaan karena dibanding dia harus invest mengeluarkan instrumen yang banyak, dia harus apa namanya memanage untuk proses ekstraksi itu kan juga labor cost juga, teknologi cost juga ya. Kalau beli kan barang tinggal dipakai. Ini kasusnya mirip di bidang sektor lain. Hampir semua sektor di Indonesia mirip seperti itu. Ya, kira-kira sama lah dengan sektor pertanian. Kita lahan subur kan. Jawa ini kan luar biasa. Kalimantan, Sumatera kan subur, Pak. Ya, tetapi kan eh, meskipun subur, ya, tetapi faktanya juga bahwa hampir, bukan hampir lah, banyaknya kan juga impor. Mau beras juga impor, ya kan? Kedelai, buah-buahan, ya buah-buahan juga yang ada di supermarket kan hampir semua kan dari luar negeri. Nah, jadi lebih ke arah yaitu tadi ada faktor tata kelola, ada faktor kebijakan, dan ada faktor teknologi. Nah, kira-kira begitu.
Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan Baik, Prof. Sekarang kita pindah ke Universitas Brawijaya. Prof Widodo adalah orang yang sejak awal ya berkarir memang di situ sampai sekarang di puncak menjadi rektor. Apa yang Bapak amati kemajuan, prestasi, kinerja Unibro sampai saat ini? Ya, saya kira paling tidak saya tahu Universitas Brawijaya sejak saya masuk kuliah ya, sejak 92. Itu perkembangannya saya kira luar biasa. Para pejabat sebelumnya, para rektor, para dekan juga bekerja sangat keras sehingga apa namanya prestasi dan juga peringkat universitas terus meningkat sampai sekarang. Dan alhamdulillah sekarang kan kira-kira paling tidak ya masih di koridor 10 besar perguruan tinggi di Indonesia dan sudah menjadi perguruan tinggi yang masuk kancah internasional, paling tidak namanya sudah masuk ke GS World Rank ya University dan juga di Time Higher Education kira-kira begitu. Ini luar biasa saya kira dan ini saya kira effort kerja keras dari semua pihak ya para pemimpinnya, ya dosen-dosennya, ya tenaga kependidikannya dan juga mahasiswanya. Dan tentu juga support yang tidak kalah penting adalah support dari pemerintah. Saya kira dari lewat Kementerian Pendidikan yang banyak sekali memberikan support kesempatan buat Universitas Brawijaya untuk tumbuh. Perlombaan itu tak hanya hari ini, tapi terjadi setiap hari. Perlombaan itu adanya dalam diri kita. Cita-cita berlomba dengan kenyataan. Keyakinan berlomba dengan ketidakmungkinan. Keberanian berlomba dengan ancaman. Lawan bukan untuk mengalahkan, tapi mengukur seberapa sungguh kita ingin menang. Ingin merdeka dari segala keterbatasan. Kita harus percaya, digitalisasi mampu memberikan banyak manfaat bagi negeri ini. Digitalisasi mampu membuat kita melompat sejajar dengan bangsa maju lainnya. Karena kita percaya, digitalisasi mampu memerdekakan bangsa ini. Salah satu ukuran dari sebuah perguruan tinggi adalah alumni. Nah, mungkin bisa digambarkan kiprah alumni Universitas Brawijaya itu sampai sekarang seperti apa? Ya, alhamdulillah ini alumni Universitas Brawijaya sudah menyebar ya ke berbagai tempat. Ada yang bekerja di sektor pemerintahan, di sektor bisnis, ya, di sektor industri, ya, swasta. Dan banyak sekali yang sudah mencapai top karir, ya top karir di berbagai bidang. Kalau bekerja di angkatan, ya di tentara dan seterusnya, sudah ada yang bintang 2, ya sudah menjadi kepala rumah sakit, ya kira-kira begitu di angkatan udara itu alumni kita juga. Kemudian juga di level BUMN. Ini yang mengembirakan saya kira bahwa apa namanya human capital ya di BUMN itu termasuk diisi paling banyak alumni kita, alumni Universitas Brawijaya. Ya, demikian juga saya kira di beberapa jajaran direktur juga ada yang dari Universitas Brawijaya. Nah, kira-kira begitu Pak Bambang. Dan teman-teman yang bekerja di sektor swasta juga alhamdulillah sudah banyak saya kira alumni-alumni kita yang sukses
di bidang bisnis juga. Sehingga tekad mandiri sampai masa gemilang. Rentangkan sayang, pancarkan citra, cerdaskan bernegara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Baik, nah sekarang pada masa kepemimpinan Prof. Widodo ini apa yang masih bisa dilakukan karena prestasinya sudah begitu tinggi? Ya, ini PR berat saya kira. Ya, PR berat untuk terus agar UB ini bisa tumbuh. Ya, jadi mau tidak mau, ya, salah satu core bisnis universitas itu kan pendidikan. Jadi kita tentunya akan memfasilitasi proses pendidikan agar mahasiswa kita memiliki kompetensi yang bagus, ya, yang mumpuni sehingga bisa apa namanya memiliki nilai kompetisi yang tinggi lah, ya, untuk bisa bersaing di dalam dan luar negeri. Nah, kita harapannya adalah alumni-alumni kita tidak hanya bekerja di dalam negeri, tetapi juga bisa bekerja di luar negeri dengan baik. Nah, kira-kira begitu. UB ini kan termasuk salah satu yang PTNBH ya, Prof. Iya, Ya, apa saja yang dilakukan untuk menunjang kemandirian perguruan tinggi ini? ya. Saya kira hal yang sangat signifikan tadi di pertanyaan Pak Bambang. Jadi eh, ada hal yang sangat krusial ya, saya kira dengan perubahan status perguruan tinggi yang awalnya kita BLU kemudian menjadi PTNBH. Nah, apa itu? Yang pertama adalah otonomi di bidang akademik, ya, sehingga kita bisa lebih fleksibel ketika kita ada inovasi-inovasi di bidang akademik. Ya, yang kedua adalah flexibility di bidang keuangan, ya, keuangan dan anggaran. Nah, kira-kira begitu. Nah, dengan PTNBH, maka dengan fleksibilitas anggaran itu kita bisa melakukan banyak efisiensi, itu yang pertama, sehingga kita bisa melakukan saving. Itu saving itu penting karena saving ini bisa kita gunakan untuk banyak hal terkait tentang investasi ke depan. Nah, selama ini kalau tidak PTNBH tidak bisa saving, Pak. Ya, jadi anggaran kan karena kita mengikuti anggaran negara ya. Nah, dengan PTNBH bisa saving, bisa melakukan investasi. Nah, sehingga dua ini salah satunya saving dan investasi adalah hal yang sangat penting untuk pengembangan kampus agar ke depan universitas itu, ya, tidak tergantung lagi dari dana masyarakat, ya, tetapi berasal dari dana investasi yang kita sudah kembangkan. Nah, karena kita baru mulai ya tentu kita tidak bisa merasakan sekarang, kira-kira begitu. Tapi kita siapkan platformnya sehingga prediksi kita mungkin setelah 10-15 tahun lagi itu kira-kira baru bisa merasakan hasil investasi yang kita akan mulai sekarang. Nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersada, tugasmu yang menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Saya kira ini permulaan yang menarik, Prof. Karena banyak perguruan tinggi yang PTNBH itu justru apa ya sibuk atau kesulitan untuk mengembangkan atau mencari dana. Tapi UB justru bisa saving, bisa efisiensi itu saya kira menarik. Tapi selanjutnya saya akan bertanya, tadi mungkin sebagian sudah disampaikan. Apa saja yang
Prof. Widodo dapatkan ketika kuliah di ITB? Apa keistimewaan Hmm. karakter yang ada di kampus di ITB itu? Ya, ini ini pertanyaan yang cukup menarik saya kira. Jadi ini berdasarkan apa yang saya rasakan ya, bukan berdasarkan riset ya. Jadi yang saya rasakan begini, hal yang krusial atau hal yang saya rasakan ketika saya belajar di ITB adalah yang pertama, eh, scientific value-nya itu luar biasa tinggi, ya, sehingga eh, aktivitas akademiknya baik, scientific value-nya tinggi, kemudian juga kerja keras. Kita dilatih kerja keras, kita dilatih kerja mandiri, ya kerja keras, kerja mandiri. Kemudian yang tidak kalah penting adalah confidence. Ya, kita dilatih untuk menjadi seorang yang confidence, ya. Karena confidence ini menjadi sangat penting dan modal utama saya kira ketika kita ingin membentuk jejaring. Ya, jadi ada confidence, ada kerja keras, kemudian scientific attitude-nya itu sangat tinggi, ya. Kemudian saya kira eh, jejaring juga ya, jejaring juga itu penting ya. Itu yang saya rasakan ketika saya di ITB. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Ya, ya. Kemudian ada juga alumni-alumni lain yang apa ya mengoreksi. Justru karena itu maka ada kesan apa individualistisnya sangat tinggi dan bagi yang tidak paham dianggap arogan gitu. Gimana, Bro? Ya, itu ada kecenderungan ke situ memang. Akhirnya karena kita confidence ya sehingga eh, agak relatif individualistik. Tetapi itu tidak ada masalah ya ketika kita juga dibekali tentang eh, kemampuan untuk network ya, leadership, kemudian juga kerja keras. Nah, kira-kira begitu. Ketika kita hanya confident tanpa isi ya repot itu. Tapi insya Allah kan dengan kerja keras ya, dengan teamwork yang baik, teamwork saya rasakan cukup bagus, sangat bagus itu teamworknya itu. Ya, bagaimana seorang dosen ya pembimbing itu bisa membuat teamwork di laboratoriumnya sehingga kita mahasiswa satu dengan yang lain bisa bekerja dan tidak hanya di satu level tetapi level S3, S2, S1 itu bisa bekerja sama dalam sebuah tim. Itu luar biasa saya kira. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Ya. Kemudian yang terakhir, Prof, mungkin setelah mengikuti apa yang dirasakan selama ini dan mungkin membanding-bandingkan kuliah juga di Jepang, itu apa yang bisa disarankan, baik untuk institusi maupun untuk mahasiswa yang sedang kuliah di ITB? Ya, jadi ada beberapa hal yang sangat penting ya bagi mahasiswa. Ya, yang pertama adalah kita memang harus profesional, menguasai bidang kita itu sebuah keharusan. Ya, jadi jangan sampai belajar itu setengah-setengah lah kira-kira. Tapi betul-betul kita harus paham sampai titik koma. Ibarat membaca itu titik koma, semua harus dipahami, harus khatam di bidang keilmuan kita. Ya, profesional di bidangnya.
Jangan setengah-setengah. Yang kedua adalah itu saja tidak cukup. Ya, kita profesional menguasai bidang kita tidak cukup. Ya, apa yang lain? Yang lain adalah kemampuan kita memahami lingkungan, memahami culture, ya, lingkungan kita, culture di sekitar kita, kemudian memahami masalah-masalah global. Nah, itu kira-kira. Jadi kalau 4 hal itu, profesional, memahami permasalahan global, memahami culture, dan memahami lingkungan di sekitar kita, itu harus kita kuasai. Ya, kalau dengan 4 itu, maka kita akan open gitu. Kita akan open bahwa keilmuan kita itu ada di posisi mana, dan kita bisa berperan apa. Nah, itu kira-kira dengan kita bisa membuka view yang lebih luas, ya, maka kita akan bisa lebih bisa menempatkan diri, ya, dan mengamalkan ilmu kita, melakukan implementasi dari ilmu kita. Itu yang saya kira esensial. Nah, di samping itu juga bahwa membangun karakter, ya, terutama adalah emosional, ya. Jadi kecerdasan itu kan tidak hanya kecerdasan kognitif, ya. Tadi adalah kecerdasan kognitif. Jadi kecerdasan yang penting lagi saya kira adalah kecerdasan emosi. Ya, itu sangat penting karena itu tadi Pak, confidence, individualistik, kecerdasan emosionalnya nggak bagus, nggak jadi apa-apa. Tapi dengan kecerdasan emosional yang sangat bagus, dia bisa akan melakukan banyak hal lah, kira-kira begitu. Karena dia akan bisa diterima di masyarakat. Ya. Di samping kecerdasan emosional, sekarang itu mau nggak mau, kita harus memahami yang disebut dengan kecerdasan utilities, kecerdasan bisnis. Jadi kalau kita doing something, pasti ada manfaatnya, ada risiko ekonominya. Kalau kita nggak bisa melakukan pengukuran itu, kita sulit, saya kira. Mau nggak mau sekarang dunianya sampai ke situ. Ya. Nah, saya kira itu Pak Bambang yang sangat esensial lah, saya kira bagi generasi muda yang masih kuliah. Jadi belajarlah tidak hanya ilmunya, tetapi multifaktor, sehingga akan membuka view cakrawala berpikir kita. Terima kasih Pak Bambang. Baik, terima kasih Profesor Widodo, SSI, MSc, PhD, Rektor Universitas Brawijaya Malang. Banyak yang sudah disampaikan, mudah-mudahan menambah pengetahuan dan wawasan kita, dan khusus untuk generasi muda, mudah-mudahan bisa membangkitkan motivasi dan menambah inspirasi. Sekali lagi terima kasih Prof, sukses. Terima kasih. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang, teman-teman semua. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari membut sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Sama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali mengisi PD sebenarnya sebelum